Nah, di sini tiba-tiba dipeluk, seret. Nah, tiba-tiba dipisah dan topinya didorong. Lihatlah. Wow. Kasar banget, padahal itu pelukan cinta loh itu. Dia belum ngerasain jadi wali kota Solo, baru dipeluk, belum dicium aja udah galak. Nah, kejadian ini mengingatkan saya pada waktu lalu ya, yaitu ketika Anies Baswedan menolak bersalaman. Padahal di situ ada kamera loh. Kemungkinan tidak sadar ya kalau di mana-mana sekarang ini ada kamera. Bahkan di sini terlihat dengan jelas, yaitu ketika Anies Baswedan dipeluk, pendukungnya mendorong dan bahkan juga melempar topi yang memeluk Anies Baswedan tersebut. Seperti ini. Nah, dari sini ketika Anies Baswedan berjalan, ketika di depannya, di sini ada orang yang tiba-tiba memeluk. Nah, di sini tiba-tiba dipeluk, seret. Nah, tiba-tiba dipisah dan topinya didorong. Lihatlah. Wow. Kasar banget, padahal itu pelukan cinta loh itu. Pendukung fanatik, tapi diperlakukan seperti ini. Bayangkan. Ini padahal belum menjadi presiden ya, tetapi sudah melakukan hal yang seperti itu. Padahal juga dipeluk oleh pendukungnya. Saya juga masih ingat pada Gibran pada waktu kemarin, yaitu bahkan juga dicium. Itu dicium oleh pendukung dari Presiden Joko Widodo. Dicium loh, bayangkan. Kalau misalkan Anies dicium kayak apa coba? Yang saya keren lagi, respon Gibran tersebut malah tidak marah, malah senang lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh BS Vito. Duh galaknya, belum juga jadi presiden. Iya, padahal juga masih calon presiden, tetapi memperlakukan pendukungnya sungguh di luar dugaan. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Wan Ambruk songong. Woi, apa enggak capek dan malu setiap saat main presiden-presidenan? Suka ingat preman yang nyalonin kepala desa. Dia belum ngerasain jadi wali kota Solo, baru dipeluk, belum dicium aja udah galak. Aslinya keluar. Dan terlihat setannya. Mereka aja tuh wartawan, anggota Nasdem Ormas ngeplak pala, kirain saudara seperjuangan, taunya dapat keplakin. Benar-benar merakyat. Kayak jijikan, orangnya gak usah kontak fisik sama cowok. Nah, kalau dari sini sih kayaknya sih Anies Baswedan ya yang melakukan dorongan tersebut. Tetapi di sini ini berbaju berwarna hitam. Kayaknya sih bukan Anies Baswedan. Entah ini siapa ya? Tangannya siapa ini ya? Tangannya siapa ya? Kalau ada tahu, apa tangannya ini ya? Pak Wakil Ketua Umum Nasdem ya? Ahmad Ali ya? Soalnya nggak ketahuan. Padahal cuma peluk loh. Saya heran. Apakah ini ya watak aslinya ya? Bahkan juga tidak hanya sekali ini saja loh, yaitu kelakuan dari pendukung Anies Baswedan. Di sini juga ada pada saat Anies Baswedan menyambangi KPK, di sini juga ada pendukung Anies arogan halangi wartawan di KPK, lalu bilang kita Indonesia. Dan tidak hanya ini saja, bahkan di sini pendukung Anies arogan paksa masa aksi bubarkan diri. Nah, di sini juga ada dari koma.co.id. Bahkan di sini juga disebut arogan oleh tim Agus. Ajak warga bandingkan semua cagup. Di sini pada tahun 2016 yang lalu sih, pada Pilkada 2017. Dan dari sini juga ada berita yang berjudul ogah tangannya diciumi pendukung, tabiat Anies Baswedan dibongkar habis-habisan, aslinya arogan pura-pura ramah di depan kamera. Nah, apa di sini nggak sadar ya kalau ada kamera di mana-mana ya? Ini bahkan didorong loh, sungguh di luar dugaan saya. Seharusnya kan terhadap pendukungnya ramah lah. Ya seperti yang sudah-sudah Presiden Joko Widodo. Walaupun capek, walaupun kesal, keringat di mana-mana, tetapi ya sudah tahu resikonya lah. Pendukungnya banyak dan bahkan selalu melayani setiap foto bersama dan bahkan juga turun menyapa masyarakat. Itu sungguh kerennya Presiden Joko Widodo. Dipeluk juga monggo, dicium juga monggo. Seperti Gibran Rakabuming Raka yang lalu tiba-tiba dicium oleh penggemar berat dari Presiden Joko Widodo, mencium anaknya. Ya semoga saja lah Gibran Rakabuming Raka tidak arogan
Karena Indonesia kedepannya sangat butuh pemimpin yang sangat sederhana, sangat rendah hati. Ya semoga saja pada tahun 2024 nanti Indonesia dipimpin oleh sosok presiden yang kurang lebih seperti sosok dari Presiden Joko Widodo lah. Dan yang paling penting lagi, bisa meneruskan program-program kerja dari Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sejumlah pendukung Anies Baswedan memicu keributan dengan wartawan yang melakukan peliputan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu 7 September 2022 malam. Ulah arogan pendukung Anies Baswedan itu terjadi seusai Gubernur DKI Jakarta itu memberikan keterangan pers di gedung KPK di depan. Hanya beberapa saat usai Anies memungkasi keterangannya, pendukung Anies Baswedan terlibat saling dorong dan cekcok dengan wartawan tepat di depan lobi gedung KPK. Pasalnya, sejumlah pendukung Anies Baswedan juga ikut berkumpul bersama wartawan yang tengah meliput sehingga membuat suasana menjadi kacau. Kericuhan pun kembali terjadi saat Anies meninggalkan gedung KPK menuju mobilnya. Saat itu, wartawan bermaksud mengambil gambar Anies, tapi masih terus dihalang-halangi oleh para pendukungnya. Para pendukung Anies juga menarikkan Anies Presiden berkali-kali. Kericuhan lanjutnya itu dipicu teriakan para pendukung Anies kepada wartawan yang meliput. Akibatnya, cekcok pun terus terjadi dan berlanjut hingga di luar gedung KPK. Salah satu sosok pendukung Anies yang terlibat cekcok dengan wartawan dalam video di kanal YouTube koma.id adalah sosok pria berpakaian serba putih dan berpeci putih. Namun, pria itu lantas ditarik mundur oleh pria berpeci merah dan sejumlah pendukung lainnya. Dalam video itu, pria berpeci merah itu lantas berusaha menenangkan wartawan yang tak terima dengan sikap arogan pendukung Anies Baswedan. Sabar, sabar, kita Indonesia, pekik pria berpeci merah. Dalam keterangannya, Anies Baswedan menyatakan kedatangannya ke KPK adalah untuk memberikan keterangan sebagaimana permintaan lembaga anti rasuah tersebut. Anies sendiri digarap penyidik selama 11 jam lamanya sejak Rabu siang. Anies Baswedan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Formula E yang menjadi program kebanggaannya. Sekelompok orang yang diduga sebagai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak sangat arogan. Mereka secara paksa membubarkan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 7 September 2022 yang lalu. Tampak para pendukung Anies yang mengenakan baju dan kopiah berwarna putih secara paksa menghentikan orator yang sedang berorasi. Secara arogan dan suara kasar mereka menghentikan aksi massa. "Bubar, bubar!" teriak pendukung Anies Baswedan. Sebelumnya, Baswedan memenuhi panggilan KPK hari Rabu 7 September 2022. Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang mobil listrik Formula E di Jakarta pada waktu lalu. Anies tiba di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pukul 9.30. Anies yang tinggal menghitung hari segera lengser dari jabatan Gubernur DKI itu tampak mengenakan baju dinasnya. Kedatangan Anies disambut riuh aksi demonstrasi dari elemen massa, Satgas Pemburu Koruptor dan Satu Padu Sapu lawan koruptor dengan aksi teatrikal, penampakan tuyul dan pocong gentayangan, sembari membawa tulisan "Tuyul maling duit rakyat Formula E". Massa yang merupakan para aktivis tersebut juga menyindir lewat aksi parodi, memperagakan koruptor Formula E saat mendatangi gedung KPK dan menjambutnya dengan gembira dan mengalungkan bunga selamat datang
ke leher para koruptor tersebut. Video viral Anies Baswedan yang terlihat ogah-ogahan saat bersalaman dengan warga mengundang reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya politikus Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Guntur Romli, yang mengaku tidak kaget melihat sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Guntur Romli mengatakan perilaku Anies sebagaimana yang terlihat dalam video memang merupakan sikap aslinya. Ia disebut hanya mempertontonkan sikap ramahnya ketika dirinya sadar sedang berada di depan kamera. Itu sifat aslinya Anies. Kalau dia tidak tahu ada kamera, akan cuek dan muka manyun. Coba kalau tahu ada kamera, langsung dia pura-pura ramah, kata Guntur kepada wartawan dilansir pada Minggu 29 Januari 2023. Guntur menegaskan bahwa pada dasarnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki sifat angkuh. Jadi wajar apabila Anies terlihat ogah-ogahan saat bersalaman dengan warga di saat tidak ada kamera. Aslinya Anies memang arogan. Berkata-kata manis, bersikap sopan akan dilakukan Anies sekalau terlihat ada kamera. Sebelumnya, ada potongan video Anies itu telah beredar di media sosial Twitter. Salah satunya diunggah oleh akun Twitter Husin Shihab. Dalam video itu, Anies terlihat sedang berjalan di tengah para pendukungnya, mengenakan kemeja putih disertai rompi dengan logo Indonesia dan kopiah hitam. Namun, pada detik-detik terakhir video tersebut, ada seorang bapak parubaya memakai kemeja ungu dengan kopiah putih, hendak menyalami mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun sayangnya, si bapak parubaya itu tidak mendapatkan respon baik. Anies Baswedan justru dengan cepat menarik tangannya, tanpa melirik sedikit pun. Ia bergegas pergi dengan cepat. Bahkan calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai arogan oleh tim sukses Cagup Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini atas pernyataan yang membandingkan rekam jejak 3 calon Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Menanggapi pernyataan tim ses Agus tersebut, Anies mengatakan bahwa dirinya meminta semua warga Jakarta untuk membandingkan Cagup Cawagup yang ada. Pernyataan tersebut dikeluarkan bukan saja untuk membandingkan Agus, melainkan dilakukan masyarakat agar semua calon terlihat objektif. Saya malah mengajak kepada semua untuk justru hak warga Jakarta itu adalah untuk membandingkan. Kalau warga Jakarta nggak boleh membandingkan, terus gimana? Bandingkan Anies, Agus, Basuki. Bandingkan saja dalam semua aspek. Jadi warga Jakarta bisa menilai dengan objektif. Jelas Anies di Jalan Dharma Wanita 5 RT 9 RW 01 Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 28 November 2016 yang lalu. Pernyataan tersebut dikatakan Anies tidak saja menyasar kepada Agus, tapi semua calon yang ada termasuk dirinya, agar masyarakat membandingkan kinerja yang pernah dilakukan setiap cagup cawagup. Kesannya seperti hanya meminta penilaian Pak Agus, bukan? Nilailah Pak Agus, nilailah Pak Basuki, nilailah Pak Anies. Anda bandingkan mulai aset yang pernah dikelola, dari mulai laporan keuangannya, dari mulai jumlah stafnya, dari mulai kinerjanya, jadi tiga-tiganya dibandingkan jelasnya. Momen pilkada disebut Anies merupakan kesempatan masyarakat melihat cagup cawagup secara objektif. Loh, bandingkannya objektif. Justru menurut saya inilah kesempatan. Pilkada ini kesempatan baik untuk membandingkan dengan ukuran yang objektif, ujarnya. Terkait dengan pernyataan tim ses yang mengatakannya arogan, Anies menilai dirinya tidak arogan dengan pernyataan tersebut. Dia meminta para pendukung cagup cawagup untuk tidak khawatir jika calonnya dinilai kurang setelah masyarakat membandingkan. Enggaklah arogan, malah justru bandingkan itulah mengapa kita
Justru menurut saya inilah kesempatan kita warga saling membandingkan satu sama lain. Jangan pernah khawatir tentang, wah nanti calon saya kalau dibandingkan jadi kelihatan jelek. Enggak lah. Justru ini kesempatan untuk rakyat Jakarta untuk membandingkan lagi. Pungkasnya, bahkan diketahui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak khawatir dengan turunnya elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden capres. Ia mengatakan ketiga partai politik bakal koalisi perubahan yaitu Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera akan saling menguatkan. Harapan kita, elektabilitas Anies turun sedikit, nanti naik lagi. Jadi bukan hari ini indikasi, memang hari ini, tapi masih panjang perjalanan. Nah, kita lihat ke depan, papar Surya Paloh di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta pada Rabu 22 Februari 2023. Tapi kami saling besarkan hati, itu kewajiban, sambung dia. Di depan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan para kader elit Partai Demokrat, Surya Paloh menyatakan hubungan ketiga parpol bakal koalisi perubahan cukup solid. Kedekatan itu tak hanya dijalin untuk memenangkan pemilihan presiden Pilpres 2024. Jadi jangan koalisi lip service saja, habis itu tidak saling kenal. Mudah-mudahan jangan terjadi di antara PKS, Nasdem, Demokrat, ucap dia. Terakhir ia menuturkan bakal koalisi perubahan selalu membuka komunikasi dan kritik dari pihak lain. Surya mengklaim tiga parpol dalam bakal koalisi perubahan tak ingin dianggap arogan atau merasa paling benar. Kami tidak mau ada penyakit akut, merasa paling benar dan sukses sendiri. Indonesia membutuhkan semangat kebersamaan, imbu dia. Diketahui berdasarkan survei Litbang Kompas pada Januari 2023, elektabilitas Anies mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat ini Anies memiliki tingkat elektoral 13,1%, sedangkan dalam survei yang sama Oktober 2022, elektabilitasnya berada di angka 15,5%. Angka tersebut menempatkan elektabilitas Anies berada di posisi ketiga setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 25,3% dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Terangnya lagi, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan direncanakan bakal melakukan lawatan ke Jawa Timur pada pertengahan Maret ini. Selama beberapa hari, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menggelar rangkaian acara bertajuk Silaturahmi Kebangsaan. Sebagai persiapan, tiga pimpinan parpol koalisi di tingkat Jawa Timur, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS menggelar pertemuan di kantor DPW Partai Nasdem Jawa Timur pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Selain membahas persiapan, mereka memastikan dalam kondisi solid sebagai poros koalisi. Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Sri Sajekti Sujunadi, menjelaskan Anies bakal menemui berbagai unsur masyarakat, misalnya simpul relawan yang menginginkan bisa bertemu. Nah, itulah yang kemudian kami ajukan kepada Pak Anies agar di sela kesibukannya bisa datang ke Jawa Timur, kata Janet, sapaan akrab Ketua DPW Nasdem Jatim kepada wartawan. Sesuai jadwal, Anies bakal mengawali kunjungan di Jawa Timur pada 17 Maret 2023 dengan sholat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, akan menggelar pertemuan dengan relawan yang berlokasi di Surabaya. Tak hanya di Kota Pahlawan, Anies juga dijadwalkan bakal melawat ke Madura. Janet mengaku pihaknya bersyukur lantaran berbagai simpul relawan masyarakat terus berdatangan. Sementara itu, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan memastikan partainya bersama dua parpol lain sebagai anggota koalisi perubahan solid di Jawa Timur.